Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang Bapak sayangi, bertemu kembali di channel YouTube SMP 2 Bunga Raya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi pelajaran kita, yaitu tentang sujud, macam-macam sujud. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sujud sahwi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sujud syukur dalam pembahasan jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa macam-macam sujud itu ada 3. Yang pertama sudah kita bahas minggu yang lalu tentang sujud sahwi. Yang kedua sujud syukur. Dan yang ketiga sujud tilawah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Nah, pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Nah, itulah pengertian daripada sujud syukur. Nah, dasar hukumnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Bakrata annan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukra lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Abu Barkah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ananda yang berbahagia, apa yang menyebabkan kita sujud syukur, ya? Nah, sebab-sebab sujud syukur itu adalah yang pertama, karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di sini dalam arti yang luas. Semua pemberian daripada Allah itu dinamakan nikmat. Ya. Yang kedua adalah terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Ini juga menyebabkan seseorang itu merasa bersyukur, kemudian melakukan sujud syukur. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan sujud syukur? Nah, yang pertama tentunya harus kita menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Kita niat. Kemudian ya, kita melakukan sujud syukur ya, dalam sujud seperti sujud sholat, ya, seperti sujud biasa, sujud yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi sujudnya seperti itu. Kemudian ketika sujud itu kita membaca tasbih. Apa yang kita baca? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk kembali dan yang terakhir adalah salam. Nah, itulah tata cara ya, pelaksanaan sujud syukur. Nah, sujud syukur itu kita laksanakan di luar sholat, tidak di dalam sholat.
Kalau sujud sahwi itu kita lakukan di dalam sholat. Itu bedanya antara sujud syukur dengan sujud sahwi. Nah, apa yang menjadi hikmah sujud syukur itu? Nah, ini dia. Hikmahnya adalah akan terhindar dari sifat angkuh dan sombong. Ya. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah ya, dan selamat dari siksa api neraka. Dalam sebuah ayat disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka aku akan tambah, dan ingat barang siapa yang ingkar kepada nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Ananda semuanya, materi kita pada kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.